Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahmad Rizal Umami dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Prodi Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pernahkah kalian bertanya-tanya, dari mana ilmu komunikasi berasal? Bagaimana kita bisa tahu bahwa apa yang kita pelajari tentang komunikasi itu benar? Dan metode apa yang digunakan para ilmuwan untuk membangun pengetahuan tentang komunikasi? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang dijawab oleh sebuah cabang filsafat yang bernama epistemologi. Halo, selamat datang di video pembelajaran etika komunikasi dan filsafat komunikasi. Dalam video kali ini, kita akan membahas tuntas tentang epistemologi ilmu komunikasi, mulai dari apa definisinya, mengapa ia penting, hingga contoh nyata dalam kehidupan. Oke, jadi apa sebenarnya epistemologi itu? Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dua kata episteme yang berarti pengetahuan atau science dan logos yang berarti teori, sehingga secara harfiah epistemologi berarti teori ilmu pengetahuan. Istilah epistemologi pertama kali dipopulerkan oleh J.F. Ferrier pada tahun 1856. Ia membuat dua cabang filsafat, yaitu epistemologi dan ontologi. Dalam konteks filsafat, ilmu epistemologi disebut juga sebagai filsafat pengetahuan. Dari definisi tersebut, kita memahami bahwa epistemologi pada dasarnya berbicara tentang dari mana asal pengetahuan, bagaimana cara memperolehnya, dan apakah pengetahuan itu benar atau tidak. Dalam filsafat, ilmu epistemologi tidak berdiri sendiri. Ia merupakan satu dari tiga landasan berpikir filsafat yang saling berhubungan erat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berbicara tentang hakikat yang ada. Apa itu ilmu? Dan apakah ilmu itu benar-benar ada? Epistemologi berbicara tentang bagaimana cara memperoleh dan membuktikan kebenaran ilmu. Sedangkan aksiologi berbicara tentang nilai dan manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Jadi sederhananya, ontologi menjawab pertanyaan apa epistemologi, menjawab pertanyaan bagaimana, dan aksiologi menjawab pertanyaan untuk apa. Ketiganya ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ketika seseorang ingin membicarakan epistemologi ilmu, maka juga harus mengaitkannya dengan ontologi dan aksiologi. Karena dalam membahas dimensi kajian filsafat ilmu, pemikirannya bersifat sistemik dan saling terhubung. Lalu, apa saja yang dibahas dalam epistemologi? Epistemologi memiliki beberapa aspek terpenting yang menjadi objek kajiannya. Nah, yang pertama adalah sumber pengetahuan. Dari mana pengetahuan itu berasal? Kedua adalah metode pengetahuan. Bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan? Ketiga adalah kebenaran. Bagaimana kita bisa tahu bahwa sesuatu pengetahuan itu benar? Dan keempat adalah batas pengetahuan. Jadi sejauh mana kemampuan manusia untuk mengetahui sesuatu? Nah, Mudah Anwar Saifuddin menyatakan bahwa epistemologi mencakup beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Apakah ilmu itu dari mana asalnya? Apa sumbernya? Apa hakikatnya? Bagaimana membangun ilmu yang tepat dan benar? Apa kebenaran itu? Mungkinkah kita mencapai ilmu yang benar? Dan sampai mana batasnya? Sepanjang sejarah filsafat, para pemikir telah mengembangkan berbagai aliran epistemologi. Mari kita bahas 5 aliran utama yang paling berpengaruh. Pertama, rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran filsafat yang meyakini bahwa akal atau rasio adalah sumber utama pengetahuan yang valid. Tokoh utamanya adalah René Descartes yang terkenal dengan ucapan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Bagi kaum rasionalis, pengetahuan yang diperoleh melalui rasio bersifat pasti dan universal. Mereka menggunakan metode berpikir deduktif, menarik kesimpulan khusus dari premis umum yang sudah dianggap benar. Kedua, ada empirisme. Empirisme berpandangan sebaliknya. Aliran ini menyatakan bahwa pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang sah. Tokoh utamanya adalah John Locke yang menyatakan bahwa pemikiran manusia saat lahir ibarat tabula rasa,
lembaran kosong yang kemudian diisi oleh pengalaman. Metode berpikirnya adalah induktif, menarik kesimpulan umum dari berbagai observasi khusus. Ketiga, kritisisme. Kritisisme hadir sebagai jembatan antara rasionalisme dan empirisme. Tokoh utamanya adalah Immanuel Kant. Menurutnya, pengetahuan adalah hasil sintesis antara pengalaman indrawi yang memberi isi atau bahan mentah dan struktur akal yang memberi bentuk untuk mengaturnya. Kant mengatakan pengamatan tanpa konsep adalah buta, sedangkan konsep tanpa pengamatan adalah kosong. Yang keempat, ada pragmatisme. Pragmatisme memandang kebenaran dari segi manfaat praktisnya. Bagi aliran ini, suatu gagasan dianggap benar jika memiliki manfaat praktis dan bisa memecahkan masalah nyata. Tokoh utamanya adalah Charles Sanders Peirce, William James, dan John Dewey. Kebenaran bukan sesuatu yang statis dan absolut, melainkan sebuah proses yang dinamis dan terus diuji oleh pengalaman. Selanjutnya yang kelima, positivisme. Positivisme menekankan bahwa kebenaran hanya bisa dicapai melalui fakta-fakta yang dapat diamati, diverifikasi, dan diukir secara ilmiah. Tokoh utamanya adalah Auguste Comte. Aliran ini menolak segala bentuk spekulasi metafisik yang tidak bisa diamati secara empiris. Bagi positivisme, metode ilmiah ini adalah satu-satunya cara yang sah untuk memperoleh pengetahuan. Selain aliran-aliran tersebut, dalam kajian filsafat ilmu juga dikenal 3 jenis epistemologi utama berdasarkan pendekatannya. Yang pertama, ada epistemologi metafisika. Epistemologi metafisika didasarkan atas asumsi metafisis atau realita. Plato dan Hegel berpendapat bahwa pengetahuan bertolak dari pandangan tentang metafisika, realitas yang dianggap mendasari semua kenyataan. Yang kedua, ada epistemologi skeptis. Epistemologi skeptis berasal dari René Descartes. Ia menggunakan kesangsian metode sebagai cara untuk menemukan metode yang pasti. Dengan cara ini, Descartes ingin membangun bangunan filsafat yang kukuh dan terpercaya, suatu sistem yang didasarkan atas aksioma dan tersusun menurut langkah-langkah yang logis. Yang ketiga, ada epistemologi kritis. Epistemologi kritis bertolak dari sikap kritis terhadap berbagai macam asumsi, teori, dan metode yang ada dalam pemikiran pengetahuan. Teori, metode, dan cara berpikir lama dikritisi dan dicari kelemahannya. Kemudian diupayakan untuk merumuskan cara berpikir baru yang lebih rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Epistemologi ilmu mencermin secara operasional dalam metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara ilmu memperoleh dan menyusun tubuh pengetahuannya. Metode ilmiah memiliki beberapa landasan penting. Yang pertama, kerangka pemikiran yang bersifat logis dengan argumentasi yang konsisten dengan pengetahuan sebelumnya. Kedua, menjamarkan hipotesis yang merupakan deduksi dari kerangka pemikiran. Dan ketiga, melakukan verifikasi terhadap hipotesis untuk menguji kebenaran pernyataannya secara faktual. Metode ilmiah inilah yang populer disebut sebagai logika hipotetik verifikatif atau deducto hypothetico verifikatif. Artinya, cara berpikir ilmiah dimulai dengan sifat skeptif terhadap kebenaran sampai ke kesahihannya kebenaran tersebut dibuktikan lewat prosedur keilmuan. Selain itu, dalam proses keilmuan terdapat juga asas moral yang harus dipegang. Asas ini menegaskan bahwa setiap upaya ilmiah harus ditunjukkan untuk menemukan kebenaran yang dilakukan dengan penuh kejujuran. Bagaimana epistemologi berperan dalam ilmu komunikasi? Ilmu komunikasi memiliki objek kajian berupa fenomena komunikasi antara manusia. Secara epistemologi, ilmu komunikasi tidak bisa lepas dari paradigma teori dan paradigma penelitian. Dari satu fenomena komunikasi yang sama, para ilmuwan komunikasi bisa memandangnya secara berbeda-beda, tergantung pada paradigma yang mereka gunakan. Dalam penelitian komunikasi, dikenal 4 paradigma penelitian. Pertama, paradigma positivistik, melihat realitas sebagai objektif dan tunggal. Kedua, paradigma kritis, mengkritisi realitis melalui teori kritis. Ketiga, paradigma konstruktivis, melihat realitas dari perspektif subjektif dengan teliti. Dan keempat, paradigma proses pembangun pemahaman bersama antara peneliti dan subjek. Secara filosofi,
Pertanyaan-pertanyaan epistemologis secara berbasiskan pada asumsi-asumsi ontologis, epistemologis, metodologi, aksiologi, dan retorika. Ini menegaskan bahwa dalam ilmu komunikasi, epistemologi bukan hanya teori abstrak, melainkan panduan nyata dalam menentukan cara penelitian dilakukan. Di era digital saat ini, epistemologi menjadi semakin relevan dan penting. Ketika arus informasi mengalir begitu cepat, batas kemampuan untuk membedakan pengetahuan yang valid dan informasi semu atau hoaks menjadi tantangan yang luar biasa. Filsafat ilmu komunikasi melalui epistemologinya memberikan fondasi yang kokoh untuk memahami dan menjawab tantangan etis ini. 3 aliran etika memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi. Deontologi yang menekankan kewajiban moral seperti berkata jujur dan menghormati privasi. Utilitarisme yang menilai tindakan berdasarkan dampak terbesar bagi banyak orang, dan etika kebajikan yang berfokus pada membentuk karakter moral yang baik. Epistemologi menjadi alat bagi setiap penggunaan media digital untuk berpikir kritis, memverifikasi informasi sebelum disebarkan, dan membangun tanggung jawab moral dalam berkomunikasi. Epistemologi tidak hanya berkembang dalam tradisi filsafat barat. Dalam perspektif Islam, epistemologi komunikasi memiliki dimensi yang lebih kaya karena mengakui sumber pengetahuan yang tidak dikenal dalam epistemologi konvensional, yaitu wahyu dan ham. Dalam epistemologi Islam, sumber pengetahuan dibagi menjadi 4. Pertama, Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber wahyu yang mutlak kebenarannya. Kedua, alam semesta dengan mengamati dan mempelajari ciptaan Allah. Ketiga, dari manusia atau anfus dengan merenungi diri sendiri. Dan keempat, tarik umat manusia, belajar dari sejarah peradaban. Adapun alat yang memperoleh ilmu dalam perspektif Islam mencakup pengalaman indera, nalar atau akal, otoritas, intuisi, wahyu, keyakinan atau iman. Khususnya wahyu dan ilham ini adalah keistimewaan epistemologi komunikasi Islam yang tidak ditemukan pada epistemologi konvensional. Lalu, mengapa epistemologi begitu penting dalam membangun pengetahuan ilmiah? Epistemologi memegang peran fundamental karena ia menyediakan kerangka konseptual yang memungkinkan ilmuwan memahami bagaimana pengetahuan dihasilkan, diuji, dan divalidasi. Pengetahuan ilmiah bukan sekadar hasil pengamatan atau eksperimen biasa. Ia adalah hasil proses berpikir rasional yang dikendalikan oleh prinsip-prinsip epistemologis. Epistemologis juga berfungsi sebagai alat kritik terhadap asumsi-asumsi dasar ilmuwan pengetahuan. Karena ilmu tidak bersifat netral sepenuhnya. Ia selalu dibangun di atas paradigma dan kerangka berpikir tertentu yang harus dianalisis secara kritis. Epistemologi memungkinkan kita memahami batasan-batasan pengetahuan ilmiah dan mendorong pengembangan pendekatan-pendekatan baru yang lebih komprehensif. Baiklah semuanya, saatnya kita rangkum semua yang telah kita pelajari hari ini. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat, sumber, validasi, dan batas pengetahuan manusia. Ia menjawab pertanyaan mendasar, dari mana pengetahuan berasal, bagaimana cara memperolehnya, dan apakah pengetahuan itu benar. Dalam filsafat ilmu epistemologi adalah 1 dari 3 pilar utama bersama ontologi dan aksiologi. 5 aliran utama epistemologi modern adalah rasionalisme, empirisme, kritisme, pragmatisme, dan positifisme. Masing-masing menawarkan perspektif berbeda tentang sumber dan validasi pengetahuan. Dalam ilmu komunikasi, epistemologi menjadi landasan untuk menentukan paradigma, teori, dan paradigma penelitian yang digunakan. Dan dalam era digital, epistemologi menjadi senjata utama untuk berpikir kritis, memverifikasi informasi, dan membangun etika komunikasi yang bertanggung jawab. Dalam perspektif